Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Virastika Eka, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan saya sangat merasa senang untuk menjadi guru kalian hari ini. Sebelum melakukan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kesehatan ya, serta selalu diliputi rasa kebahagiaan. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? So, let's get started. Materi pembelajaran kita kali ini mengenai statistika, yaitu rata-rata atau yang biasa disebut dengan MEAN. Manfaat sehari-hari mempelajari MEAN yaitu dapat membagi rata harga jumlah belanja terhadap jumlah orang yang. Tujuan dari mempelajari materi rata-rata yaitu siswa mampu menentukan rata-rata. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata dari kumpulan data yang diberikan. Dan tujuan yang terakhir yaitu siswa mampu membuat kesimpulan, mengambil keputusan, dan membuat prediksi dari suatu kumpulan data berdasarkan nilai rata-rata. Kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan MEAN? MEAN adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Berikut adalah rumus untuk mencari rata-rata. Yang pertama yaitu rata-rata untuk mencari data tunggal. Rumusnya X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Rumus data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana Fi adalah frekuensi ke I dan Xi adalah data ke I. Rumus rata-rata data gabungan itu X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 tambah kurang N2 dikali X bar 2 per N1 ditambah kurang N2. Untuk lebih memahami dari materi yang sudah kita pelajari, di sini saya memberikan beberapa contoh soal, yaitu untuk contoh yang pertama, kalian harus memperhatikan dan mencatat berapa banyak presiden dan usia saat pertama kali mereka dilantik. Dari yang sudah kita perhatikan, kita diminta untuk menghitung rata-rata usia presiden saat pertama kali mereka dilantik. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus mengumpulkan dulu nih semua data usia presiden saat pertama kali mereka dilantik. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno di usia 44 tahun, Presiden Soeharto di 46 tahun, B.J. Habibie di 62 tahun, Presiden Megawati di 54 tahun, SBY 55 tahun, dan Presiden Jokowi 53 tahun. Langkah kedua, kalian harus menjumlahkan seluruh usia saat pertama kali presiden itu dilantik. Langkah yang ketiga, kalian harus membagi antara hasil dari langkah kedua, yaitu 314, dengan banyaknya presiden, yaitu ada sebanyak 6 presiden. Jadi, 314 dibagi 6 sama dengan 52,3. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, kalian bisa melihat terdapat tabel yang berisikan nilai-nilai dari beberapa siswa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
kalian harus menyelesaikan beberapa langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama, kalian harus mengerjakan sigma Fi dikali Xi dengan cara mengalihkan antara nilai dan frekuensi lalu menjumlahkan keseluruhan dari hasil perkaliannya. Sehingga didapat sigma Fi dikali Xi yaitu 295. Langkah yang kedua, kalian harus menghitung sigma Fi, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dari frekuensi. Sehingga hasil dari sigma Fi yaitu 40. Setelah mendapat hasil dari sigma Fi dikali Xi dan sigma Fi, kalian harus mensubstitusi hasil tersebut ke dalam rumusnya. Sehingga didapat 295 dibagi 40 sama dengan 7,35. Dan contoh soal yang ketiga yaitu nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian matematika tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui apa saja yang sudah diketahui dari soal-soal tersebut. Pertama, kita mengetahui bahwa nilai rata-rata ujian matematikanya menjadi 46. Menjadi, karena ada kata menjadi, berarti termasuk ke dalam nilai rata-rata yang baru. Sehingga 46 ini termasuk ke dalam X gabungan bar. Yang kedua, kita melihat bahwa nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Dari 39 siswa, jadi 39-nya ini termasuk dalam kategori N1 dan 45 ini termasuk ke dalam kategori X1 bar. Yang ketiga, kita melihat bahwa ada kalimat jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan. Berarti terdapat N2-nya yaitu 1 orang. Sehingga dapat ditanya yaitu X2 bar. Setelah kita mendapat X gabungan bar, N1, N2, X1 bar, maka kita substitusi ke dalam rumus. Sehingga kita dapat mencari X2 barnya yaitu bernilai 85. Oke, kali ini terdapat beberapa latihan soal ya, untuk mengukur seberapa besar kalian mengerti tentang materi rata-rata ini. Sampai di sini dulu ya materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.